musyrik hanya sebab makan, minum, berobat. Kok bisa? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami pernah mendengar ceramah antum yang mengatakan bahwa orang Islam memakai rajah atau azimat atau benda-benda bertuah seperti keris, cincin, rompi yang diberi asma, dan sabuk yang dibalut rajah atau azimat itu semuanya tidak apa-apa. Antum jangan ngawur dong. Waduh, bukankah semua benda-benda itu adalah syirik? Orang yang mempercayainya menjadi musyrik. Apakah antum ingin menyesatkan umat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah wa zajarana an kulli ma'siyati wa bid'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ma'budu biqawanini syari'ah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh al-makhsusu bi'a'dami syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma akhafu 'alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu 'alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Muttafaqun alaih. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Bahkan syirik adalah dosa yang terbesar. Dosa syirik juga mampu melebur semua amal soleh yang pernah dikerjakan. Dosa syirik juga tidak akan diampuni jika sampai mati tidak bertaubat. Namun jika bertaubat, maka dosa syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus mendidik umat Islam agar tidak melakukan perbuatan syirik. Kita harus mengajarkan ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada sesama saudara muslim. Akan tetapi kita tidak boleh sembarangan menuduh orang Islam menjadi musyrik. Karena syirik atau tidak itu letaknya di dalam hati. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-106. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man bermula siapa saja kafara yang kafir oleh dia billahi kepada Allah, min ba'di imanihi di dalam setelah keimanannya. Kafir di sini bermakna musyrik atau juga bisa bermakna menyatakan keluar dari Islam setelah keimanannya. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa terhadap dia wa qalbuhu, wa qalbuhu bermula hatinya dia mutmainnum bil imani, yaitu tetap tenang bil imani pada keimanan. Jadi musyrik atau tidak itu hatilah mutmainnum bil iman wa qalbuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu ya di sini, hahuna. Wa yushiru ila sudri thalatha maratin, dan Rasulullah menunjuk ke arah dadanya, ke arah hatinya sebanyak 3 kali. Jadi musyrik atau tidak itu tergantung hatinya. Jadi jangan mudah-mudah sembarangan menuduh saudara sesama muslim, kamu syirik, kamu musyrik, dan seterusnya. Tak boleh semudah itu.
Dan Rasulullah SAW juga tidak takut umatnya berbuat syirik. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa umatnya dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan syirik. Akan tetapi Rasulullah SAW justru takut pada umatnya tentang masalah harta benda duniawi, karena mereka bisa saling berebut dan saling berperang. Dalilnya hadis sahih an Uqbah bin Amir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wallahi demi Allah, ma akhafu alaikum, tidak takut oleh aku alaikum atas kalian, an tusyriku, pada sekiranya musyrik oleh kalian, berlaku syirik oleh kalian ba'di, di dalam setelah kematianku," kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah, "Wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di." Demi Allah, aku tidak takut atas kalian jika kalian melakukan kesyirikan setelah kematianku. Walakin, akan tetapi, akhafu alaikum, akhafu takut oleh aku alaikum atas kalian ad-dunya, pada duniawi, harta benda duniawi, ang tanafasu fiha, sekiranya berlomba-lomba oleh kalian, berebut oleh kalian, fiha, di dalam dunia itu. Rawal Bukhari, rawat telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1344, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2296. Ini hadis sahih. Jadi jelas Rasulullah tidak mengkhawatirkan, tidak mentakutkan umatnya berlaku syirik. Tetapi Rasulullah mengkhawatirkan, menakutkan umatnya pada harta benda duniawi, sehingga mereka saling berebut, saling sikut-sikutan, saling hujat-menghujat, saling bunuh-membunuh. Oleh sebab itulah, jangan sembarangan menuduh saudara sesama muslim yang mempunyai keris, atau tombak, atau pedang, atau panah, atau pistol, atau memiliki granat, atau memiliki senjata api, atau memiliki cincin, atau batu akik, atau batu merah delima, atau memiliki rajah atau azimat, atau rompi, atau sabuk, atau selendang, atau benda-benda bertuah lain yang dikeramatkan, kemudian dituduh syirik, orang musyrik. Tidak boleh begitu. Syirik atau tidak itu letaknya di dalam hati, Kang. Masalah syirik itu tak perlu jauh-jauh tentang keris atau rajah atau azimat. Karena masalah syirik itu bisa saja hanya sebab makanan atau minuman, atau berobat, jika memang akidahnya yang salah. Misalnya ada orang yang lapar, lalu makan nasi atau roti, kemudian kenyang, dan ia mengimani atau mempercayai bahwa nasi atau roti itu yang membuat dia kenyang, maka ia telah berbuat syirik. Orangnya disebut musyrik, karena yang mengenyangkan itu hanyalah Allah Ta'ala saja. Sama kalau dia misalnya haus, kemudian minum, dia mengimani atau meyakini bahwa minumannya itulah yang menyebabkan dia kenyang, tidak haus lagi, dia akan syirik, musyrik. Karena yang menjadikan dia tidak kehausan lagi itu Allah. Makanan dan minuman itu hanya sebagai wasilah, perantara saja. Sama orang yang berobat, misalnya sakit kepala, minum bodrek, kemudian dia meyakini bodrek ini loh yang menyembuhkan penyakit kepala saya. Syirik dia, syirik. Karena apa? Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu loh, Kang, ya. Jadi syirik atau tidak itu tergantung i'tiqad, kepercayaan di dalam hatinya. Gak usah jauh-jauh masalah keris, masalah tombak, masalah pedang, masalah pistol, masalah azimat, masalah raja, dan seterusnya. Jadi jagalah hati agar jangan berlaku syirik. Kalau berlaku syirik maka orangnya musyrik. Kalau musyrik maka seluruh amalnya akan hilang, lebur. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah kepada kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.